Oke, masuk ke bab apa ya? Tentang identifikasi risiko. Hmm, ini tuh sebenarnya tentang jenis-jenis risiko ya. Jadi, nah, jadi kalau kita lihat berapa poin penting terkait dengan risiko gitu ya. Pertama tuh di chapter 10 ini ada berbagai jenis risiko. Kalau kita rangkum, yang pertama adalah risiko operasional. Itu terkait dengan kegagalan bisnis atau sistem yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Biasanya ini karena kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau kegagalan sistem pengendalian internal. Kemudian ada namanya risiko penurunan nilai aset. Jadi penurunan nilai aset em, ya seperti properti, peralatan gitu ya. Jadi karena perubahan kondisi pasar teknologi. Kemudian ada risiko kompetitif, risiko terkait persaingan pasar. Misalnya ada perubahan preferensi pelanggan atau pesaing baru. Kemudian ada namanya pertumbuhan terlalu cepat, artinya pertumbuhan ini bisa menyebabkan risiko karena organisasi mungkin tidak dapat mengelola pertumbuhan dengan baik. Kemudian ada ketergantungan pihak ketiga. Jadi risiko ini terjadi kalau misalkan kita ketergantungan terhadap pemasok, kontraktor, atau mitra bisnis. Nah, ada yang namanya assessing internal risk pressure. Jadi eh, penilaian terhadap tekanan risiko gitu. Pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan cepat dapat menyebabkan tekanan pada organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia dan keuangan. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya yang buruk menyebabkan tekanan bagi karyawan. Terus ada manajemen informasi. Kemudian kinerja karyawan, ketergantungan pada individu, dan ketergantungan pada teknologi. Nah, secara secara umum, kalau kita lihat di bab tadi udah dijelasin ya, secara singkat tentang masing-masing risiko. Oh ya, termasuk ada risiko, ya, udah termasuk ya risiko persaingan tadi, para laba. Nah, terus di buku ini juga ngebahas tentang pentingnya apa ya, pengukuran kinerja dan pengenalan strategis. Beberapa poin penting yaitu ada istilahnya namanya pengukuran kinerja, ya pengumpulan dan analisis data untuk evaluasi kinerja. Kemudian ada pengendalian strategis, pengelolaan risiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Kemudian ada balance scorecard, kerangka kerja pengukuran kinerja yang mengintegrasikan pengukuran finansial. Terus ada namanya KPI untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis organisasi.
Ada yang namanya SPM, Sistem Pengendalian Manajemen. Ini kerangka pengendalian strategis. Nah, kalau kita balik lagi ke buku, mungkin identifikasi risiko kesimpulannya apa ya? Coba kita lihat ya. Ya, yang pertama, eh, ya risiko strategis hadir dalam berbagai bentuk. Tadi bentuknya tuh macam-macam seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai, risiko persaingan. Kemudian ada 9 titik tekanan, yaitu karena pertumbuhan budaya manajemen informasi. Jika digabungkan titik-titik ini menyebabkan kesalahan informasi manajemen yang tidak lengkap atau inefisiensi. Jadi penyebab inefisiensi itu karena dia gagal menanggulangi risikonya gitu ya. Dengan risiko sering terjadi, seringkali menimbulkan konsekuensi yang merugikan karena tindakan atau kelambatan karyawan. Jadi setiap karyawan dapat menimbulkan risiko dengan melakukan tindakan yang salah. Hal ini mungkin bisa terjadi jika ada kondisi yang pertama, ada tekanan untuk melanggar hukum, ada peluang, kemudian ada rasionalisasi. Jadi triangle ya. Oke, nah mengelola risiko strategis. Masuk di bab ini kita lihat ya intinya. Nah, di sini sudah membahas tentang belief dan boundary. Nah, di sini tuh dibilang em, bahwa di dalam apa ya perusahaan tuh orang-orang tuh mengejar peluang ya dengan kadang dengan cara yang sebenarnya merugikan perusahaan. Jadi mereka untuk apapun caranya untuk dapat goals ya. Kemudian mereka mungkin mengejar peluang yang tidak sejalan dengan strategi bisnis yang diharapkan. Itu bisa jadi. Nah, mereka mungkin berupaya memanfaatkan celah-celah undang-undang, kemudian eh, intinya mereka lebih bagaimana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kapan karena diminta untuk melakukan membuat pilihan rem yang baik adalah untuk memastikan bisnis itu tidak bangkrut. Nah, jadi kan untuk bisa ngebatasin semua itu, perilaku-perilaku itu tentang apa yang benar dan apa yang tidak gitu ya. Maka manajer itu harus terlebih dahulu melakukan hal yang menginspirasi apa ya, menginspirasi untuk bisa mereka berkomitmen terhadap serangkaian nilai-nilai. Jadi nilai-nilai inti yang jelas. Jadi harus ada core value dulu untuk bisa apa? Jadi secara internal perusahaan itu mereka kuat gitu. Kalau kalau mereka memang punya nilai-nilai inti yang jelas diadopsi dan memang diaplikasikan gitu kan. Kemudian nilai-nilai inti adalah keyakinan yang menentukan prinsip dasar, tujuan dan arah. Dan biasanya nilai-nilai inti itu diadopsi dari nilai-nilai pribadi pendiri. Nilai-nilai inti juga memberikan panduan dan tanggung jawab kepada pelanggan, karyawan, masyarakat lokal, dan pemegang saham. Nah, mereka tuh secara eksplisit mendefinisikan pandangan manajemen puncak seperti kinerja jangka pendek, jangka panjang. Nilai inti memberikan panduan kepada karyawan di mana aturan dan prosedur operasional standar saja tidak bisa mencukupi. Jadi mereka mungkin punya aturan ya, aturan atau compliance dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia tanpa diiringi dengan tadi core value di sini itu menjadi tidak cukup ya. Tadi kan yang sifatnya boundary atau sifatnya compliance itu kan adalah sifatnya eh, mungkin berasal dari eksternal ya. Kalau misalkan kayak core value, kode etik itu kan sifatnya itu adalah berdasarkan diri diri dari diri individu itu gitu untuk bisa mereka maju gitu. Contohnya ya misalkan mereka eh, tidak mau korupsi karena memang mereka tidak mau atau karena mereka taat aturan. Nah, sebenarnya kalau mau yang lebih kuat itu dua-duanya kuat gitu. Tapi eh, eh, hanya taat pada aturan itu tidak cukup gitu. Ketika ada aturan nanti renggang, mereka ada potensi untuk melakukan tindakan yang tidak etik. Makanya harus diperkuat dengan penguasaan pada atau pengaplikasian pada nilai-nilai inti atau core value.
Hmm, Nah, di perusahaan kecil, nah ini jadi di fase-fase perusahaan itu memang nilai-nilai inti itu dibangun atas dasar biasanya secara informal. Namun ketika organisasi menjadi lebih besar, manajer harus memformalkan proses ini. Nah, ketika memformalkan proses ini yang namanya tadi sudah mungkin masuk ke dalam suatu sistem atau disebut belief system. Di belief system itu adalah serangkaian definisi organisasi yang eksplisit yang dikomunikasikan. Jadi eksplisit itu kan artinya secara jelas ya, mungkin harusnya secara formal formal state rule gitu, secara tertulis yang dikomunikasikan oleh manajer senior secara formal dan diperkuat secara sistematis untuk memberikan nilai-nilai dasar, tujuan dan arahan bagi organisasi. Biasanya manajer berupaya memberikan semua karyawan yang bekerja untuk bisnis rasa bangga dan tujuan. Tujuan dikomunikasikan secara aktif dan memberikan pedoman tindakan. Ini adalah strategi sebagai perspektif salah satu dari strategi 4P. Tapi apa lagi ya inti poinnya? Manajer tidak boleh mendelegasikan persiapan misi dan kredo. Manajer harus mengambil setiap kesempatan, baik tertulis maupun lisan, untuk memperkuat inti secara pribadi dan nilai-nilainya. Hmm, Apalagi poin penting ya. Hmm, Nih, manajer harus melangkah lebih jauh dari misi dan keyakinan yang menginspirasi. Maksudnya apa nih? Mereka juga harus mengerem dengan mengkomunikasikan secara jelas kepada seluruh karyawan tentang peluang perilaku dan peluang yang memang itu dilarang. Dengan kata lain, manajer harus memberitahu bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, oke. Jadi karena mereka kan tadi mereka juga fokus untuk mengejar peluang gitu ya. Untuk mengejar peluang, maka mereka juga harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh ketika mereka memang mau mengeksekusi itu. Dengan kata lain, manajer tuh harus ngasih tahu nih, apa nih yang boleh dan tidak. Kemudian mereka tuh mendorong untuk berinovasi dan mencari semua peluang yang ada. Nah, ini contoh misalkan contoh larangan. Jadi harus ada apa yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, ini ternyata merupakan prinsip sederhana. Jadi, eh, jika manajer ingin karyawannya inovatif, kreatif, dan berjiwa wirausaha, apakah sebaiknya mereka beritahu karyawan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan? Apa yang terjadi jika manajer memberitahu karyawan apa yang harus dilakukan? Sederhana saja mereka melakukannya. Mereka tiba di tempat kerja, eh, mengikuti prosedur, pulang malam. Namun apakah mereka berinovasi? Akankah mereka menjadi wirausaha yang kreatif? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi kalau misalkan kita cuma ngasih tahu apa yang harus mereka lakukan, ya mereka akan melakukan sesuai apa yang kita infokan atau kita beritahukan kepada karyawan. Kalau secara teori sini ya. Nah, Uh, jadi mereka stagnan ngikutin prosedur aja gitu. Nah, di sini dibilang kan, apakah mereka akan berinovasi? Tentu saja tidak. Jadi kalau cuma kita kasih tahu apa yang harus dilakukan itu tidak cukup. Baliknya untuk menerapkan strategi manajer yang efektif menginspirasi karyawan untuk melakukan upaya maksimal inovasi. Pertama, menciptakan keyakinan dan misi bersama. Kemudian menetapkan peluang menghubungkan insentif dengan pencapaian.
Oke, mungkin ini bisa jadi hubungan belief and boundary ya. Di boundary mungkin mereka hanya ngasih tahu apa yang sudah yang oke. Itu gini, jadi kalau misalkan di boundary itu kan kita cuma ngasih tahu apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Takutnya ketika mereka terlalu terlalu dikotakan seperti itu, maka akan muncul apa ya? Di sini dibilang mereka akan uh, mungkin akan kesulitan kesulitan untuk berwirausaha atau berinovasi gitu ya. Jadi ketika terlalu banyak bukan terlalu banyak, ketika hanya disampaikan batasan-batasan saja apa yang tidak gitu, itu mereka mungkin hanya bergerak berdasarkan lingkaran itu saja gitu. Tapi di sini ternyata batasnya itu tetap ada melalui boundary, tapi fungsi belief system itu di sini gitu, meyakinkan dari setiap individu itu untuk bisa eh, apa ya bukan ya, untuk bisa lebih mendorong mereka lebih kreatif dan berinovatif gitu. Jadi dengan adanya belief system itu dia mengangkat mereka nih orang-orang yang mungkin sudah tahu dengan batasan-batasannya, tapi dia juga berupaya untuk mengangkat mereka melalui penciptaan keyakinan dan misi bersama, kemudian penetapan tujuan, kemudian ada juga nanti hubungan dengan inisiatif dan pencapaian. Jadi ini juga ada salah satu peran belief system gitu ya. Jadi meyakinkan mereka tentang visi-misi mereka. Mereka punya boundary, tapi tetap mereka diyakinkan oleh manajer untuk bisa lebih misalkan kreatif atau berinovatif sesuai dengan tujuan visi dan misi perusahaan gitu contohnya. Hmm. Jadi karyawan itu bisa tetap aman, bisa tetap kreatif, namun aman gitu terhadap peluang yang mereka temui, yang hanya dibatasi oleh kemampuan dan imajinasi mereka. Nah, baru kita bahas tentang perilaku bisnis. Oke, nah kita bahas ke boundary system. Eh, batas perilaku ya, boundary ya. Batasan yang mendefinisikan, mengkomunikasikan standar perilaku bisnis untuk seluruh karyawan. Ini biasanya terjadi dalam, eh, jadi biasanya boundary itu ada dalam kode etik bisnis. Seperti, seperti 10 perintah. Oh, ini cuma contoh ya. Nah, ini contoh larangannya. Beberapa larangan ini ditujukan kepada karyawan manapun untuk yang mungkin tergoda dan untuk terlibat dalam aktivitas yang salah demi pengayaan pribadi. Jadi, kenapa sih ada boundary gitu tadi? Karena takutnya karyawan ini dia tergoda dengan apa ya? Kalau di buku ini bilang takutnya mereka tergoda dengan apa-apa hal yang
tidak tidak etis gitu, tindakan-tindakan yang tidak etis dan merugikan perusahaan. Nah, makanya dibutuhkanlah em, suatu batasan-batasan yang jelas gitu. Manajer harus ingat bahwa karyawannya terkadang tergoda untuk ya terlibat dalam aktivitas yang berbahaya atau tidak etis jika mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah membantu perusahaan mencapai tujuan untuk melindungi bisnis dari konsekuensi buruk. Misalnya seorang wakil presiden senior yang dihormati di sebuah perusahaan utilitas listrik kedapatan berbohong di bawah sumpah kepada regulator negara di depan umum. Dia melakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi karena dia percaya pada garis regulator penyelidikan dapat merugikan kepentingan sah perusahaan. Dalam semangat untuk mencapai tujuan, karyawan yang bermaksud baik terkadang membuat keputusan yang dapat merusak kesehatan jangka panjang perusahaan. Oh, dia mungkin dia punya tujuan baik, tapi ini bisa merusak kesehatan jangka panjang perusahaan. Oke, presiden itu dipecat, tetapi dalam skandal publik berikutnya CEO-nya juga terpaksa mengundurkan diri. Butuh berapa tahun lagi CEO baru untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Orang akan lebih mudah menyerah pada tekanan godaan jika mereka dapat menemukan alasan untuk merasionalisasikan perilakunya. Manajer dari semua bisnis berkinerja tinggi biasanya terdapat banyak tekanan kinerja dan kebebasan keharusan masing membuat karyawan tidak mudah menyerah dan rasionalisasi. Kebutuhan akan kode etik bisnis yang penting dalam bisnis apapun gitu ya. Kemudian strategi dibangun berdasarkan kepercayaan karyawan dan reputasi, kualitas, dan integritas. Ini bicara tentang reputasi. Risiko laba ya termasuk nanti. Nah ini jadi kode etik itu kalau dari teori ya biasanya tuh profesi yang bergantung pada kepercayaan publik selalu menuntut kepatuhan terhadap kode etik sebagai syarat keanggotaan. Jadi profesi apapun ini tetap biasanya tuh in praktik ya mereka menuntut kepatuhan kepada kode etik. Nah, batasan ini mengartikulasikan jenis perilaku yang dapat merusak citra profesi. Jadi batasan ini lebih kepada jangan sampai tindakan mereka tuh mengapa ya? Tindakan itu jangan sampai merusak citra profesi. Jadi gimana nanti bikin ngedesain kode etiknya itu lebih mengarah ke tindakan-tindakan yang jangan sampai merusak citra. Nah, kemudian ada insentif untuk kepatuhan. Dalam sistem pengendalian, manajer mengharapkan integrasi penuh dari semua pihak. Faktanya bahwa sebagian besar berdasarkan prinsip pribadi akan memilih untuk melakukan apa yang benar tanpa memerlukan insentif atau imbal yang jelas. Oleh karena itu, alih-alih memberi penghargaan pada perilaku yang baik, para manajer umumnya lebih lebih memilih untuk menghukum kasus ketidakpatuhan yang jarang terjadi namun signifikan. Agar sanksi menjadi efektif, ancaman hukuman harus dikomunikasikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pedoman perilaku bisnis.
Membocorkan informasi rahasia mengakibatkan pemecatan otomatis tanpa peluang apapun penangguhan hukum. Diskusikan penghitungan tersebut. Hmm, coba tinggal coba. Batasan perilaku bisnis dan kebebasan organisasi. Jadi ini kita membahas sisi kendala atau uang apa lagi? Dia punya 29.000 kebijakan dan prosedur. Batasan perilaku bisnis adalah cara ampuh manajer untuk mengkomunikasikan keyakinan mereka tentang pentingnya integritas. Jadi hubungan antara belief dan boundary itu eh, belief kan itu misalkan kita belief itu berisikan core value contohnya misalkan salah satunya. Nah, nilai-nilai itu nanti adalah nilai-nilai yang akan dikomunik dikomunikasikan keyakinannya itu dalam bentuk boundary biasanya. Jadi eh, bentuk komunikasi tertulisnya itu biasanya lebih detailnya itu ada di boundary-nya. Misalkan integritas, nilainya integritas. Nah, di boundary nanti akan diperjelas apa sih yang apa detail eh, integritas itu eh, seperti apa gitu, batasan integritas itu. Nah, karena kan nilai-nilai ini masih bersifat umum gitu di belief system itu. Jadi sebenarnya penjelasan rinciannya ini eh, dalam bentuk prakteknya itu akan dijabarkan di dalam boundary system gitu. Sini kan bilang cara ampuh untuk berkomunikasi dan sini juga cara menjabarkan eh, ke dalam boundary ini kan ini salah satu bentuk untuk eh, untuk komunikasi gitu ya. Kemudian pedoman tersebut dapat memberdayakan karyawan untuk menolak.
Ntar. Nah, em, jika mendengar tuh saya kerja dan bisa mengalami tekanan. Terus ada kontrol internal, sistem kepercayaan dan sistem batas menggambarkan nilai-nilai yang penting dari pelaku terlarang. Manajemen tetap harus waspada terhadap pelanggaran yang disengaja maupun kesalahan tidak sengaja. Melalui internet, pijakan prosedur yang dirancang untuk memastikan informasi akuntansi yang andal. Pengendalian internal dapat dipisahkan menjadi tiga kategori: struktural, pengamanan, dan pengamanan sistem. Pengendalian struktural, pemisahan tugas, sistem, akurat, secure database, timeline, management report.
Hmm, dengan sistem. Jadi sebenarnya em, untuk bisa menjalankan levers of control ini tetap harus melihat eh, sistem pengendalian gitu ya. Kontrol internal perusahaannya juga harus memang itu sudah berjalan baik di level struktur, sistem dan staff. Biar nanti proses kontrol apa ya, kontrol proses verifikasi kontrolnya itu mungkin lebih 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 akurat mungkin atau lebih lebih komprehensif ya karena kan eh, gimana misalkan level kontrol itu mau berjalan kalau misalkan kontrol internalnya sendiri masih belum ada gitu ya. Jadi tetap butuh yang namanya internal control sebagai persyarat menjalankan levers of control. Sistem kepercayaan yang atas pelaku bisnis dan pengelola internal terutama berkaitan dengan hal risiko bahwa orang akan membuat kesalahan atau kekeliruan. Apakah masuk akal misalnya jika manajer sebuah perusahaan listrik menghabiskan waktunya untuk mencoba membangun bisnis database perpustakaan atau bagi perusahaan produk konsumen yang mencoba menjalankan bisnis penerbangan atau hotel? Kalau terlalu pakai peluang baru, bagaimana bisa memastikan bahwa tidak tidak akan membuang waktu mereka? Prinsip dasar untuk mendasari batas-batas strategis jelas dan harus dilakukan kerap dari diskusi karena manajer tidak dapat mengantisipasi semua peluang. Manajer harus menyadari bahwa inisiatif tersebut tidak fokus dapat menyiapkan sumber-sumber daya keuangan. Nggak ngerti maksudnya apa sih? Batasan strategis yang dihasilkan secara implisit menentukan posisi pasar yang diinginkan bagi bisnis. Ada contohnya. Alasan mengapa sesuatu tidak boleh dilakukan adalah metode umum untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Jack Welch, CEO, menyampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawan bahwa tidak akan mendukung investasi dalam bisnis apapun yang tidak dapat mencapai posisi kompetitif nomor satu. Sebuah perusahaan komputer besar mengembangkan perusahaan matriks peluang bisnis yang dapat dicapai. Perusahaan pemrosesan pengajian menyimpan daftar persyaratan utama investasi. Hmm, batasan boundary strategi ini untuk mengkomunikasikan arah manajer yang efektif ingin menjadikan seluruh energi. Terus apa lagi nih? Apa yang terjadi jika seorang yang tidak akan pernah kita temui lagi, termasuk ke cabang yang saya dan ingin melakukan satu kali transaksi kvotasi yang menghasilkan biaya ini? Ini nggak ngerti apa sih. Setiap keputusan untuk mengejar sebuah peluang, sebagus apapun peluang yang ada dalam jangka pendek, memiliki konsekuensi saat mencoba menerapkan strategi yang jelas, biaya peluang ini sangat tinggi. Biasanya relatif mudah untuk menentukan apa yang dicapai organisasi. Namun para manajer yang efektif tahu bahwa untuk menjadi skalanya bagi semua orang setiap pasar adalah resep yang pasti. Gak ngerti ini apa ya. Ia menetapkan titik batas agar sebuah bisnis tetap berada dalam eh, Daimler Benz. Bisnis tersebut harus memperoleh pengembalian setidaknya 12%.
Apa ini? Batasan baik perilaku bisnis maupun strategi ditetapkan oleh manajer senior. Namun untuk memastikan bahwa batasan ini mencapai efek yang diinginkan, manajer harus bergantung pada kelompok staf untuk dua tugas penting komunikasi dan pemantauan. Staf spesialis biasanya diberi tanggung jawab untuk menyusun kode etik bisnis, melakukan tindakan atau seringkali bantuan penasihat hukum dan distribusikan secara luas secara berkala. Manajer harus meninjau rancangan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut memadai. Selain itu, staf spesialis berdedikasi seringkali menetapkan prosedur yang mengharuskan penerima pedoman perilaku bisnis secara berkala dan menandatangani dokumen. Beberapa perusahaan memperkerjakan anggota staf khusus yang dikenal dengan ombudsman. Mm. Menjawab pekerjaan strategi. Kelompok staf juga diminta untuk memastikan, mengawasi mm, risiko dalam strategi boundary. Mereka mempertahankan strategi yang jelas bahwa mereka tidak akan melakukan bersaing di bagian manapun dari pasar komputer. Nah, perlu menyesuaikan batas strategi. Build system.
Hmm. Lanjut ke yang berikutnya, tingkat level of control. Pengendalian strategi strategi bisnis dapat dicapai dengan mengintegrasi. Ini kata kuncinya adalah mengintegrasikan eh levels of control, yaitu sistem keyakinan, keyakinan, belief system, boundary system, diagnosis control system, dan interactive control system. Kekuatan dari masing-masing levels of control ini dalam mengimplementasikan strategi tidak terletak pada bagaimana masing-masing tersebut digunakan secara terpisah. Jadi uh, ini asumsi dari Simon ini, buku ini, bahwa sebenarnya masing-masing dari level of control ini tidak didesain untuk penggunaan secara terpisah. Jadi tidak terletak pada bagaimana ini tuh digunakan masing-masing gitu, tapi melainkan pada bagaimana ini digunakan saling melengkapi ketika digunakan bersama-sama. Jadi fungsi mereka tuh saling melengkapi ketika digunakan bersama-sama. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Interaksi antara kekuatan positif dan negatif menciptakan ketegangan dinamis antara inovasi oportunistik dan pencapaian tujuan. Nah, agar efektif, level control ini harus mengenali peran masing-masing gitu ya. Strategi yang dimaksud dalam rencana, strategi yang muncul adalah strategi yang secara spontan ketika ada respon. Terus strategi yang terrealisasi hasil dari aliran kedua tersebut. Strategi terhasil pemisahan strategi maksudnya. Sistem diagnostik ini adalah alat manajemen untuk transformasi strategi yang dimaksudkan menjadi strategi yang direalisasikan. Dia fokus ke pencapaian tujuan bisnis. Diagnostik ini dan DCS, ya, diagnostik control system ini memungkinkan para manajer mengukur hasil dan membandingkan hasil dengan rencana. Tanpa sistem pengendalian diagnostik, manajer tidak akan mengetahui apakah strategi yang dimaksud memang eh, tepat sasaran gitu. Jadi gini, kalau misalkan tadi DCS dan ICS, kalau salah satunya dihilangkan, maka fungsi dari pengendalian tujuan dari pengendalian yang efektif itu tidak akan berjalan gitu ya. Manajer tidak akan dapat mengetahui apakah strategi itu tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau DCS itu dihilangkan, yang pertama dia melanggar, dia tidak sesuai dengan konsep teori kalau penggunaan internal diagnostic control system itu bahwasanya itu harus digunakan secara bersama-sama untuk saling melengkapi. Yang kedua, ketika DCS misalkan dihilangkan, maka manajer tidak akan dapat mengetahui apakah suatu strategi itu memang tepat sasaran atau tidak. Jadi, nah terus hubungan dengan kendali apa ya, interaktif control system ini, mereka memberikan manajer alat untuk mempengaruhi eksperimen dan mencari peluang yang terjadi untuk menghasilkan strategi.
Di tingkat bisnis, meski tidak ada rencana formal dan tujuan yang dapat diterapkan oleh manajer yang menggunakan sistem pengenalan eh, eh, interaktif untuk sistem ini eh, memandu proses pencarian kreatif. Kemudian sistem ini berhubungan dengan strategi sebagai pola tindakan. Tindakan taktis eh, untuk merespon ya sih ketidakpastian strategi dan yang mungkin sering berjalannya waktu. Sistem keyakinan organisasi mengilhami strategi yang diharapkan dan yang akan muncul. Visi manajemen yang dinyatakan dalam pernyataan misi dan nilai-nilai memotivasi peserta organisasi untuk mencari dan mencapai peluang untuk mencapai tujuan keseluruhan. Jadi sebenarnya tadi kalau kalau kita cuma punya boundary tapi kita hilangkan nih belief systemnya itu nggak akan jalan karena apa? Karena di yang pertama eh, salah satu elemen terpenting dari boundary itu adalah kan kode etik gitu. Kode etik sendiri itu memang harus disusun berdasarkan nilai-nilai perusahaan. Kenapa? Karena nanti ya, apa ya nilai-nilai ini tuh yang jadi apa ya salah satu goalsnya perusahaan gitu. Nilai-nilai ini nanti terhubung dengan apa yang jadi goalsnya perusahaan. Eh, ya terus apa ya? Kalau kode etik itu tidak berisi nilai-nilai, itu mungkin isinya akan sama dengan compliance. Jadi hanya based on regulasi. Jadi tidak ada acuan yang jelas gitu. Acuan acuan untuk menyusun kode etik tuh harus biasanya harus harus inline dengan strategi dan biasanya strategi perusahaan secara keseluruhan itu akan terkoneksi dengan yang namanya nilai-nilai. Nanti yang bikin perusahaan itu menjadi lebih lebih apa ya lebih unik. Sistem kepercayaan menarik keinginan baik. Jadi kemudian belief juga intinya dia bisa memiliki fungsi memotivasi peserta untuk menciptakan peluang untuk mencapai tujuan keseluruhan. Jadi hubungannya setelah mereka menetapkan nih batasan apa yang boleh dan apa yang tidak dalam boundary dan masuk dengan kode etiknya, prosedur-prosedurnya, maka fungsi belief ini dia lebih kepada memotivasi dari peserta organisasi gitu sebenarnya. Jadi karena sistem belief maupun ICES ini tidak kalau di buku Simon itu dia bukan hanya sekedar desain tapi dia juga bagaimana melihat melihat DCS ini sebagai suatu apa ya yang digunakan oh sorry belief dan boundary ini yang digunakan oleh para manajer itu seperti apa gitu. Nah, salah satunya adalah manajer di sini menggunakan belief atau boundary nanti adalah sebagai untuk motivasi. Sehingga kepercayaan menciptakan arah dan momentum untuk menyatukan strategi yang dimaksudkan dan muncul bersama-sama, memberikan panduan dan inspirasi untuk pencarian peluang individu. Tadi, kalau misalkan cuma ngandelin boundary, orang tuh akan terkotak-kotak hanya berdasarkan do dan don't gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Jadi hanya sebatas lingkaran itu. Tapi mungkin uh, kita butuh lebih gitu ya untuk bisa lebih mengeksplor, mencari ini inovatif dan kreativitas dalam peluang-peluang yang baru itu perlu yang namanya mereka dimotivasi. Jadi selain mereka dikasih tahu apa yang harus dan tidak, mereka juga dimotivasi untuk bisa lebih berkembang tapi tidak melanggar batasan-batasan itu hubungannya. Nah, kemudian ada boundary ini memastikan bahwa strategi yang direalisasikan berada dalam dominan yang diterima aktivitas. Jadi apa yang dilakukan masih dalam batas ya. Kemudian memastikan bahwa aktivitas terjadi di pasar produk itulah paling. Hmm,
Reverse flow control bekerja sama untuk mengendalikan penerapan strategi yang diinginkan dan membentuk strategi muncul. Nah, sistem kepercayaan dan jadi sistem dan interaktif control system ini adalah sistem positif yang adalah sistem positif. Dua sistem lainnya digunakan untuk membatasi perilaku pengelaksian perhatian terbatas. Sistem batas dan kontrol nih, boundary dan diagnosis kontrol sistem adalah sistem negatif. Hmm, sistem batas sangat ditekankan untuk dikontrol dan dibatasi, namun mereka juga mencerminkan pembelajaran. Karena kesalahan masa lalu menentukan prinsip perilaku kontrol diagnostik sistem yang menekankan pengendalian dan efisiensi. Ah, sistem kandang interaktif juga melibatkan pengendalian dan pembelajaran, meskipun pembelajaran inovasi mendominasi. Sistem batas misalnya didukung oleh ancaman hukuman langsung dan keinginan bawaan untuk melakukan. Sistem domestik dimotivasi oleh imbalan ekonomi yang meningkatkan kekayaan dan keinginan bawaan untuk diakui. Sistem interaktif didukung intervensi pribadi dari manajer senior serta keinginan bawaan untuk melakukan berinovasi dan berkreasi. Oh, jadi di sini juga ada fungsi untuk berkreasi ya, di berinovatif juga di interaktif ini. Oh, ini tipe-tipe kesalahan. Enggak ada. Nah, ini yang penting. Lepas kontrol dan siklus hidup organisasi. Jadi, nah ini penting nih. Bahwa uh, jenis pengendalian itu dimulai dari pengendalian internal. Ya, jadi, untuk bisa sampai ke sistem kontrol yang tadi interaktif dan sebagainya, benar ini. Bahwa dimulainya itu mereka harus punya yang namanya uh, struktur organisasi dulu.
Yang kedua, mereka harus punya yang namanya pengendalian internal. Jadi prasyarat untuk melaksanakan level of control itu ada di pengendalian internal dan adanya struktur organisasi. Jadi kan kalau kita lihat di tahap pertama itu tahap startup, mungkin tahap pertumbuhan, grow, dan tahap mature atau dewasa. Jadi pada tahap pertama ini evaluasi eh, ber- pengendalian formal itu tidak diperlukan. Mereka punya pengendalian internal, tapi ini mungkin belum formal bentuknya. Namun bukan manajer harus memasang sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa aset aman, informasi, akuntansi dapat diandalkan. Tapi tetap ya. Jadi walaupun misalkan mereka belum punya apa ya namanya mungkin sistem yang benar-benar formal, tapi tetap mereka wajib mempunyai pengendalian internal. Baru, tapi juga di sini diagnostiknya itu udah mulai ada ya, udah mulai disusun rencananya. Tapi rencana laba, bentuknya rencana laba, tapi mungkin belum kompleks. Tapi juga tetap ada tahap pertumbuhan. Nah, mereka akan segera menetapkan boundary-nya. Hmm, karena kalau terlalu mungkin terkait risiko ya, nanti risiko yang akan terjadi gitu. Oke lah sekarang mungkin belief, bukan belief sih, maksudnya itu kontrak internalnya itu berjalan. Perlu formal. Berarti di tahap ini tuh sebenarnya sudah mulai ke ada belief sistemnya, boundary-nya.
efisiensi meningkat, margin sayangnya keberhasilan dalam fungsional menghambat kreativitas. Spesialis sempit, bisnis mulai kehilangan vitalitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat. Untuk memulihkan daya tanggap, pertumbuhan pesawat kecil. Manajer senior harus mendesentralisasikan pengambilan keputusan. Di bawah desentralisasi baru, struktur manajer menjadi pusat laba. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur bisnis. Oke. Eh, Banyak independensi di tangan manajer pusat laba yang otonom, namun beberapa kontrol tambahan kini diperlukan. Pembicara harus menciptakan dan mengkomunikasikan nilai-nilai inti mereka menggunakan sistem kepresidenan formal. Misi dan visi pernyataan harus dibuat dan dikomunikasikan untuk motivasi, memberdayakan, dan memberikan arahan. Sistem kepercayaan formal ini menjadi penting dalam menanamkan nilai bersama di antara karyawan. Manajer harus mengklarifikasi dan mengkomunikasikan batas strategis. Takutnya nanti ada sumber daya yang sia-sia gitu ya. Di sini sudah lebih besar. Manajer harus belajar bagaimana mengendalikan perilaku bawahan yang mencari peluang untuk melakukan inovasi dan inisiatif strategi baru. Pada titik ini, manajer harus membuat satu atau lebih sistem pengendalian interaktif. Sistem kendali interaktif ini memberi sinyal di mana perdebatan dan pembelajaran harus dilakukan. Oke. Akibat dari atas kepentingan manajemen sebuah organisasi berfokus pada ketidakpastian strategis. Kelompok staf membantu dan mengumpulkan dan memfasilitasi arus informasi. Ini tentang insentif ya. Insentif ini terkait dengan DCS. Kayaknya nggak ada deh. Oke, selesai teori. Ini sekian untuk teori. Kalau ini kita lanjut nanti bahas kasus tentang Nokia.